Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman atau di Mesir, di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi dari Mesir ke Madian karena takut sudah membunuh orang. Akhirnya Musa pun 10 tahun di Madian, kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib, bukan Nabi, orang soleh Syuaib di sini. Kemudian setelah 10 tahun ingin balik lagi ke Mesir. Di tengah jalan diangkat menjadi Nabi. Di sebuah lembah, kemudian di pohon zaitun terdapat cahaya, makin didekati makin gede apinya, makin dekati makin gede apinya. Kemudian tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala bicara di balik api itu dan mengangkat Musa menjadi Nabi dan Rasul untuk mendakwahi Fir'aun. Akhirnya berangkatlah Musa ke Mesir mengajak abangnya Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Lah akhirnya kemudian banyak di antara keluarga Nabi Musa itu, maksudnya keluarga Fir'aun, yang beriman, karena Musa itu kan anak angkat Fir'aun. Salah satunya adalah istrinya sendiri masuk Islam, masuk agama Nabi Musa, Asiyah bintu Muzahim. Istri Fir'aun itu masuk ke dalam agama Nabi Musa tapi menyembunyikan keislamannya. Kemudian juga yang beriman adalah beberapa orang dari keluarga Fir'aun, termasuk tukang sisirnya, namanya Masyitoh. Masyitoh tukang sisir Fir'aun masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi SAW diisrakan, dimi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha, Rasul itu kan sempat masuk ke sorga. Kemudian di sorga Rasul jalan-jalan. Ketika Rasul jalan-jalan di sorga, rupanya Nabi SAW mencium bau yang sangat semerbak, wangi, luar biasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ini baunya siapa Jibril? Ini raihatun thayyibah, siapa wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyithah ibnati Fir'auna wa auladiha. Ini bau wangi ini adalah bau wanginya Masyithah, tukang sisir putri-putri Fir'aun dan juga anak-anak Masyithah. Kata Rasulullah, masya'nuha, ceritakan apa kisah Masyithah itu. Jibril alaihi salatu wasallam menceritakan kepada Rasul, begini kisahnya. Jadi ketika Masyithah ini menyisiri putri-putri Fir'aun ini, disisir. Dulu itu tukang sisir khusus gitu ya, kerajaan Masyithah itu. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, karena Masyithah sudah beriman kepada agama Nabi Musa, sama dengan istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, tiba-tiba ketika ngambil sisir dia mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian diambil sisir itu. Ini anak perempuan Fir'aun ini kaget. Kata anak Fir'aun ini, apakah yang anda maksud Masyithah bahwa dengan menyebut nama Allah, Allah di situ adalah ayahku Fir'aun? Kata Masyithah, la, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abik wa Rabbu jami'i al-alamin. Bukan Tuhan itu, Allah itu Rabbku, Rabbmu, Rabb bapakmu, dan Rabb semesta alam. Marahlah putrinya Fir'aun. Kalau begitu berarti ada Tuhan ya selain bapakku. Ya, saya habarkan ini kepada bapakku. Setahu kami tidak ada Tuhan melebihi bapakku. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Dilaporkanlah anak-anaknya Fir'aun ini kepada ayahnya Fir'aun bahwa Masyithah mengatakan ada Tuhan selain kamu. Faghadiba Fir'aun. Fir'aun pun marah. Tangkap Masyithah. Ditangkap Masyithah. Tangkap juga anak-anaknya. Ditangkap anak-anak. Kemudian kata Fir'aun, betul engkau mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kata Masyithah, ya. Lihat keberanian wanita di hadapan raja zalim. Keberanian wanita ini, Masyithah ini luar biasa ini. Walaupun perempuan berani dia. Akhirnya Fir'aun pun memaksa untuk murtad, tak mau murtad juga. Dari sinilah dibuat Ashabul Uhdud. Dibuat Uhdud, dibuat parit api, tapi dalam bentuk kewali, dalam bentuk bejana yang diisi zait, minyak yang banyak ke dalamnya, kayak orang goreng tempe. Jadi bejananya besar, zaitnya itu banyak sekali. Kata Fir'aun kepada Masyithah, kepada para prajuritnya, suruh dia masuk bejana itu, tapi sebelumnya kau suruh dia menyembah diriku. Tapi kalau dia tetap tidak mau mengatakan aku Tuhan, masukkan satu persatu anaknya ke situ, biar dia tahu rasa. Akhirnya kemudian satu persatu anaknya dilempar ke situ. Masyithah masih tegar, kecuali ketika bayi yang paling kecil dilempar ke dalam tunggu itu. Ketika hendak dilempar,
Masyitah sempat sedikit agak ragu-ragu, goyang hatinya, karena bagaimanapun melihat bayi yang masih disusui gitu kan, tidak tega dia. Hampir-hampir Masyitah pun menyembah Fir'aun, tapi tiba-tiba kemudian bayi ini dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ummah, iqtahimi fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Wahai ibuku, masukkan saja, lemparkan saja dirimu ke dalam api itu, karena sesungguhnya azab dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Bayangkan, bayi masih usia kurang dari 2 tahun bisa bicara. Ini keanehan bayi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada 4 bayi yang pernah bisa bicara. Pertama, Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam masih bayi, dia bicara menolong ibunya yang difitnah pezina. Maka Isa bicara bahwa ibunya bukan pezinah, Maryam bintu Imran. Kemudian bayi di zaman Juraiz, ahli ibadah. Juraiz, ahli ibadah yang difitnah berzina dengan seorang pelacur, kemudian punya anak bayi. Padahal pelacur ini berzina dengan penggembala kambing yang dekat rumahnya Juraiz. Sampai akhirnya orang-orang kemudian menghancurkan saumaahnya, tempat ibadahnya Juraiz, dan memukuli Juraiz. Kata Juraiz, sebelum kalian membunuhku, datangkan bayi itu kepadaku. Dicubit bayi itu sama Juraiz. Man abuk, siapa bapakmu, ngaku saja kamu. Kata bayi itu, ra'al ghanam, ra'il ghanam. Itu si Anu tuh yang gembala kambing itu. Berarti bukan aku kan? Bukan. Akhirnya orang-orang pun membebaskan Juraiz dan mengembalikan lagi, membangun lagi tempat ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, ibnu Masyitah ibni Fir'aun. Yang kita kisahkan ini putranya Masyitah, ya, tukang sisirnya putri pintu Fir'aun. Ketika Masyitah ragu-ragu untuk masuk ke dalam bejana itu, tiba-tiba anak yang berusia kurang 2 tahun bicara. Sudah, masukkan saja badanmu wahai ibuku, karena azab dunia jauh lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Kemudian ada yang mengatakan syahidu Yusuf. Syahidu Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, kemudian akhirnya Yusuf pun tidak mau melayani Zulaikha. Marahlah Zulaikha itu. Karena marah dia, akhirnya dia memfitnah Nabi Yusuf bahwa Yusuf yang mau menggagahi dirinya, memperkosa dirinya. Padahal tidak. Maka salah satu yang jadi saksi adalah seorang bayi. Bayi ini bersaksi bahwa Yusuf tidak salah. Nah, ada yang mengatakan 4 bayi ini menurut perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Selain 4 bayi ini, tidak ada bayi yang bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.